Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari penugasan kewarganegaraan dengan judul Mencegah dan Menanggulangi Tawuran Pelajar di Lingkungan Sekolah. Di sini kami punya anggota kelompok, ada saya sendiri, Igede Ardika, Arik Salman, Akmalul, Ziordi, Fajri Amar, dan Nur Kresna. Nah, di sini pada permulaan kita harus mengetahui dulu pengertian dari tawuran. Tawuran sendiri adalah kekerasan kolektif di sekolah, perkotaan yang terorganisir, berulang dan dampaknya lebih luas dari sekedar kerugian. Nah, di sini penanganannya tidak cukup oleh aparat. Di sini juga perlu peran penting dari sekolah serta masyarakat. Di sini ada data peningkatan kasus tawuran di Jakarta Timur pada tahun 2025 sampai tahun 2020 hingga tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tren tawuran antar pelajar di Indonesia bergerak sangat fluktuatif sepanjang periode 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, peristiwa ini terekam di angka 0,38% di desa atau kelurahan, lalu merosot tajam ke titik terendah sebesar 0,22% pada tahun 2021 akibat ketatnya kebijakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID. Namun, pasca pandemi, angka tersebut melonjak kembali menjadi 0,45% pada tahun 2022 dan terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya sebesar 0,65% pada tahun 2024. Seiring dengan normalnya pembelajaran tatap muka, penuh setelah maraknya provokasi kelompok lewat media sosial, tren mengkhawatirkan ini baru mulai melandai dan turun ke angka 0,58% pada tahun 2025, menyusul masifnya program mitigasi keamanan berbasis wilayah, patroli siberpolisi, serta sanksi akademis pencabutan bantuan pendidikan yang lebih tegas di berbagai daerah di Jakarta. Eh, Tujuan kami melakukan analisis ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang dampak hukum dan sosial dari keterlibatan dalam tawuran. Yang kedua, membangun ruang dialog antar kelompok pelajar sebagai alternatif penyelesaian konflik secara damai. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif pelajar sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan pendidikan sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gede. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa aja sih faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran pelajar di lingkungan sekolah? Lalu, bagaimana sih cara untuk mencegahnya? Selanjutnya ada bagaimana peran guru, orang tua, siswa dalam upaya menanggulangi Anjing. serta mencegah tawuran antar pelajar. Dan yang terakhir itu ada program atau kegiatan apa yang dapat diterapkan sekolah untuk mengurangi risiko terjadinya tawuran antar pelajar. Next. Oke, selanjutnya ini ada hak dan kewajiban dari warga negara. Di sini diatur di pasal 28G itu tentang hak atas perlindungan diri dan rasa aman, pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban ikut menjaga keamanan negara, pasal 31 ayat 1 yaitu hak setiap warga negara atas pendidikan, dan juga tercantum di sila kedua dan sila ketiga, yaitu kemanusiaan beradab dan persatuan Indonesia. Hak atas keamanan harus diimbangi dengan kewajiban menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28A sampai dengan 28J dan juga pasal 30 ayat 1. Nah, dalam konteks tawuran, pelajar yang terlibat bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga melanggar hak orang lain atas rasa aman, sekaligus mengabaikan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas. Next. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang menjadi penyebab dari tawuran antar pelajar ini sendiri? Nah, di sini ada dua faktor ya. Yang pertama itu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal itu ada yang pertama krisis identitas remaja yang belum selesai. Biasanya anak-anak yang tawuran ini ingin mencari nama atau jati diri dan ingin diakui oleh orang lain sehingga mengikuti tawuran. Yang kedua, ada kondisi emosional yang tidak stabil. Lalu yang terakhir itu ada rasa solidaritas kelompok yang mengaburkan moralitas. Lalu ada faktor eksternalnya. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, pengaruh pergaulan negatif. Dan yang terakhir itu pemicu sepele, biasanya dari ejekan ataupun persaingan antar kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada dampak ancaman hukum tawuran. Di sini kasus kekerasan fisik anak di tahun 2023 itu naik ke 27% dari tahun sebelumnya. Dan data ini berada di sumber Komnas itu PA di tahun 2024. Dan ancaman hukum pelaku tawuran itu yang pertama itu ada pasal 170 KUHP
atau kekerasan massal. Dan yang kedua itu adalah penjara dimaksimalkan 5 tahun 6 bulan. Dan yang ketiga itu ada pasal 358 KUHP itu atas pengeroyokan. Dan yang keempat itu ada Undang-Undang Darurat Nomor 12 1951 pasal 2 membawa senjata tajam. Dan di sini bisa terjadi luka fisik, trauma psikologis, dan proses hukum catatan kriminal serta kerusakan fasilitas umum dan terjadinya korban jiwa. Selanjutnya, dan di sini bisa kita lihat itu ada metodologi pelaksanaan proyek. Proyek ini menggunakan pendekatan digital based civic advocacy dengan studi dokumentasi dengan analisis isi karena media digital ini menjadi ruang utama interaksi remaja sekaligus berpotensi menyebarkan provokasi dan ajakan tawuran. Dan di sini ada gambarnya. Dan selanjutnya, di sini selanjutnya itu ada sumber data yang bisa kita lihat itu ada di data sekunder yang biasa kita gunakan sebagai bahan analisis utama itu bersumber dari publikasi resmi Lembar Data Badan Pusat Statistik atau BPS yaitu berupa laporan statistik kriminal dan pendataan potensi desa atau PODES sebagai penguat realitas kasus. Kelompok ini juga mengumpulkan artikel dari portal berita daring terpercaya seperti Antara dan Kompas ID serta artikel jurnal ilmiah nasional untuk memetakan dinamika psikologis remaja dan distribusi dampak kekerasan serta instrumen sanksi hukum pidana yang relevan. Dan selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada sasaran project. Nah, dari project ini, target audiens utama dari gerakan digital ini adalah masyarakat usia remaja, kelompok pelajar sekolah menengah, khususnya yang berdomisili di kawasan rawan konflik seperti Kota Administrasi Jakarta Timur, serta masyarakat umum selaku pengguna aktif media sosial. Boleh di next. Di sini bisa kita lihat jadwal kegiatan dari proyek digital ini. Di minggu pertama, kita ada kegiatan mengidentifikasi masalah dan studi literatur. Lalu ada analisis data dan penyusunan konsep kampanye, dan ada pembuatan poster. Lalu di minggu kedua, kita berkegiatan yaitu mempublikasi poster, lalu mengumpulkan umpan balik, dan ada evaluasi penyusunan laporan. Diskusinya dari publikasi poster, kita melakukan sesi diskusi kelompok, lintas kelas, atau angkatan. Lalu dari pengumpulan feedback atau umpan balik, kita membuat karya visual bersama di area sekolah, dan pada saat evaluasi, kita melakukan pengisian kuesioner, rekap data, dan editing video YouTube. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada tahap pelaksanaan proyek. Di tahap awal, proyek dilakukan dengan identifikasi masalah melalui kajian literatur dan analisis data statistik tentang tawuran pelajar. Didukung oleh forum group discussion untuk menemukan akar masalah, faktor penyebab, dan dampak. Eh, kelompok kelompok kemudian mengumpulkan referensi dari jurnal, laporan BPS, regulasi, serta berita nasional sebagai dasar penyusunan materi kampanye dan desain poster. Selain itu, disiapkan instrumen evaluasi berupa kuesioner daring, serta dilakukan pembagian tugas agar pelaksanaan proyek lebih efektif dan terorganisasi. Boleh di next. Oke, lalu di tahap pelaksanaan merupakan proses produksi dan penyebaran media kampanye digital. Tim desain bertugas membuat poster digital yang berisi informasi mengenai faktor penyebab tawuran, dampak sosial, dampak hukum, serta pentingnya menjaga persatuan dan ketertiban sosial. Poster juga memuat informasi mengenai konsekuensi hukum berdasarkan pasal 170 KUHP dan pasal 358 KUHP yang berkaitan dengan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, pesan kampanye diperkuat dengan ajakan kepada pelajar untuk mengembangkan solidaritas positif dan menyelesaikan konflik melalui dialog. Setelah proses desain selesai, poster dipublikasikan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan platform digital lainnya. Seluruh aktivitas publikasi didokumentasikan melalui tangkapan layar, skrip rekaman layar, serta pencatatan interaksi pengguna sebagai bukti pelaksanaan proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raja. Baik, selanjutnya di sini ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu dilakukan setelah poster memperoleh paparan atau exposure di media sosial, kelompok menyebarkan kuesioner umpan balik secara daring untuk mengetahui tingkat pemahaman, ketertarikan, dan perubahan persepsi audiens terhadap isu tawuran pelajar setelah melihat poster kampanye. Selain evaluasi eksternal, kelompok juga melakukan evaluasi internal guna mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang muncul selama pelaksanaan proyek. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk pengembangan kegiatan kampanye serupa di masa mendatang. Boleh next.
Lalu selanjutnya ada pembuatan poster. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, disepakati bahwa poster yang harus dibuat harus memenuhi setidaknya tiga aspek sekaligus, yaitu yang pertama informatif, menarik secara visual, dan mudah dipahami dalam waktu singkat. Hal ini penting mengingat pola konsumsi konten di media sosial yang sangat cepat dan kompetitif. Pesan yang terlalu panjang atau desain yang terlalu padat berisiko diabaikan oleh pengguna, sehingga pendekatan desain yang bersih, ringkas, dan berdampak menjadi prioritas utama. Next. Lalu selanjutnya ada publikasi poster digital. Publikasi poster digital dilakukan dengan menyebarkan hasil desain kampanye melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menjangkau pelajar secara luas. Poster berisi pesan singkat tentang penyebab, dampak, dan konsekuensi hukum tawuran, serta ajakan menjaga ketertiban. Proses publikasi didokumentasikan melalui tangkapan layar dan interaksi audiens sebagai bukti pelaksanaan proyek. Next. Lalu ada hasil dan analisis proyek. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan positif terhadap kampanye digital yang dilakukan. Banyak responden menyatakan memperoleh pengetahuan baru mengenai dampak hukum tawuran yang sebelumnya belum mereka pahami. Kampanye ini juga meningkatkan kesadaran bahwa menjaga keamanan dan ketertiban sekolah merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara yang baik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh tim saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada kali ini yaitu kesimpulannya proyek kampanye digital ini efektif meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya tawuran, baik dari sisi sosial maupun hukum. Melalui poster digital yang informatif dan mudah dipahami, pesan mengenai faktor penyebab, dampak, serta konsekuensi hukum dapat disebarkan secara luas. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi pelajar dalam menjaga ketertiban sekolah, sekaligus mengimplementasikan nilai Pancasila tentang kemanusiaan dan persatuan. Dengan demikian, kampanye ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Baik, di sini juga terdapat referensi dari hasil yang kita telah kerjakan. Dan rekan saya mau memberikan closing statement, silakan. Oke, baik teman-teman, berdasarkan hasil pelaksanaan proyek kewarganegaraan mengenai pencegahan tawuran pelajar melalui kampanye poster digital, dapat disimpulkan bahwa media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, mengenai dampak negatif tawuran. Proyek ini berhasil menghasilkan poster digital yang memuat sebuah informasi mengenai faktor penyebab tawuran, dampak sosial, dan hukum yang ditimbulkan, serta pentingnya partisipasi warga negara dalam menjaga ketertiban, maaf, dalam nilai ketertiban sosial. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa audiens memberikan tanggapan positif terhadap kampanye yang dilakukan dan memperoleh tambahan pemahaman mengenai isu tawaran pelajar. Selain memberikan manfaat bagi audiens, proyek ini juga meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan yang bersifat partisipatif, edukatif, dan berbasis solusi terhadap permasalahan sosial di masyarakat. Kayak gitu ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 6 ini. Dalam penyampaian mungkin ada kesalahan. Kelompok kami minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.